Jadi problem kita sekarang adalah medan listrik pada sebuah bola berongga yang bermuatan. Jadi contoh kasusnya adalah sebuah bola berongga yang berdinding tipis dengan jari-jari 0,25 meter. Memiliki muatan yang tidak diketahui besarnya, dan muatan ini terdistribusi secara merata pada permukaan bola ini. Jadi pada jarak 0,3 meter dari pusat bola, artinya ini di luar bola karena jari-jari bola 0,25 meter, medan listrik mengarah secara radial ke dalam dengan besar 1,8 kali 10 pangkat 2 Newton per kolom. Sekarang kita mau menghitung berapa besar muatan pada bola. Jadi untuk bisa kita visualisasikan bolanya seperti ini ya. Jadi ini adalah bola berongga. Jadi bola berongga dia tipis, muatannya terdistribusi secara merata pada permukaan bola ya kan? Dan jari-jarinya adalah 0,25 meter. Jadi sama seperti kasus sebelumnya ya, kita bisa lihat pada kasus ini, pada kasus ini arah medan listrik radial di mana-mana. Arah medan listriknya adalah radial di mana-mana. Ya, maksudnya radial itu ya kalau nggak mengarah keluar, mengarah ke dalam sini. Ya. Dan juga besar medannya, besar medan adalah merupakan fungsi R, adalah merupakan fungsi R, yaitu jarak radial dari pusat bola. Jadi kita bisa bilang bahwa pada kasus ini distribusi dari muatan adalah spherically symmetric ya. Spherically symmetric atau simetri bola. Jadi akibatnya untuk memanfaatkan simetri ini kita menggunakan permukaan Gauss yang berbentuk bola. Dan berbentuk bola yang memiliki sumbu yang sama, yang memiliki sumbu yang sama dengan bola berongga dengan jari-jari sebesar R sama dengan 0,25
meter. Karena pada soal pada jarak 0,3 meter dari pusat bola, kita mengetahui bahwa terdapat medan listrik yang mengarah secara radial ke dalam dengan besar yang sudah kita tahu pada soal. Jadi ini adalah permukaan Gauss yang kita gambarkan ya. Permukaan Gauss yang kita gambarkan ini berada pada jarak 0,3 meter dari pusat bola. Jadi kalau kita ambil satu muatan kecil di sini ya, ini muatan kecil kita ambil di sini, muatan kecil ini kita ambil, kita tahu bahwa di sini medan listriknya akan mengarah secara radial ke arah dalam. Dan juga berarti di sini dari satu area kecil ini kita bisa lihat juga bahwa vektor dA-nya ini mengarah tegak lurus ke arah luar dari daerah kecil ini. Ini sama dengan normal atau arahnya dikali besarnya ya. Apa efeknya dari E mengarah ke dalam? Kalau efek E mengarah ke dalam berarti kita kira-kira sudah bisa meramalkan bahwa muatan yang kita dapat dari hasil perhitungan pasti negatif. Karena kalau muatan negatif maka dia medan listriknya akan mengarah ke dalam. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, hukum Gauss. Kalau kita tuliskan hukum Gauss, kita bisa tulis ini adalah integral dari E dot dA. Nah sekarang kita bisa tuliskan ini adalah integral dari E dot normal dA. Ini juga bisa kita tuliskan ini E dot n ini adalah besarnya E dikali besarnya n dikali kosinus antara E dengan n. Ini berlawanan arah ya. Berarti ini kosinus 180 derajat dikali dA. Ini adalah sama dengan besar ini adalah 1 ya, karena ini vektor satuan. Yang ini besarnya adalah minus 1, maka ini kita bisa tulis dan E ini bisa kita tarik ke luar. Nah ini berarti bisa kita tulis minus E integral dA ini sama dengan, ini adalah luas dari permukaan Gauss yang dilewati oleh flux. Berarti ini adalah luas dari permukaan bola. Jadi ini ada sama dengan minus E dikali A sama dengan Q enclosure dibagi epsilon 0 ya. Nah di sini kita bisa lihat pada permukaan Gauss kita ini bahwa permukaan Gauss kita ini melingkupi seluruh bola ya, bola berongga ini. Sementara muatan dari bola berongga ini adalah Q. Jadi muatan, total muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss kita adalah Q. Jadi kita bisa bilang bahwa Q enclosure adalah sama dengan Q. Dan A ini luas bola ya. Luas bola A adalah sama dengan pi 4 pi R kuadrat. R-nya itu adalah 0,3 meter. Jadi ini kalau kita masukkan semua ke sini, maka bisa kita dapatkan minus E dikali 4 pi R kuadrat. Ini adalah sama dengan Q enclosure adalah Q kecil, Q dibagi epsilon 0. Kalau gitu bisa, yang ini yang kita mau cari, Q. Berarti Q sama dengan minus E 4 pi R kuadrat dikali epsilon 0 ya. Jadi sekarang kita bisa masukkan angka-angkanya. Kita masukkan angkanya, berarti Q sama dengan minus E nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat 2 Newton per kolom dikali 4 pi, 4 dikali pi dikali R nya adalah 0,3 meter kuadrat
dan dikali epsilon 0. Epsilon 0 adalah 8,854. Kadang-kadang kita juga pakai ini 9 ya, dikali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Di sini kita dapatkan Q adalah minus 1,8 kali 10 pangkat minus 9 kolom, atau Q kita bisa kita tulis Q sama dengan minus 1,8 nano kolom. Jadi kita bisa lihat bahwa Q kita negatif sesuai dengan asumsi kita bahwa pada saat kita mengetahui medan listrik mengarah secara radial ke dalam, berarti Q yang menyebabkannya haruslah negatif.